Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyakan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 14 April tahun 2023, hari Jumat dalam Oktav Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, setelah bangkit Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, dan peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk yang ketiga kalinya terjadi di pantai Danau Tiberias, ketika para murid lalu kembali kepada kehidupan sehari-hari mereka sebagai seorang nelayan. Semalaman mereka tidak dapat apa-apa dalam menangkap ikan itu. Namun ketika mereka mendengarkan ada suara seseorang yang meminta untuk menebarkan jala ke sebelah kanan dan dituruti dengan rendah hati, maka lalu mendapatkan mukjizat menangkap banyak ikan. Dan setelah mukjizat itu terjadi, mereka terbuka hatinya mengetahui bahwa yang bersabda adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita yang juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan, mendengarkan selalu suara Tuhan Yesus dan percaya dengan mengandalkan diri kepada Kristus yang bangkit, yang telah mengalahkan maut, maka tidak ada yang akan merintangi kita untuk mewartakan kebaikan. Bagaimanapun juga kita telah diyakinkan bahwa kebenaran akan memperoleh berkat kemenangan, maka tetap setialah kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana para muridnya akhirnya pun terpanggil dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus untuk dengan tekun dan setia taat kepadanya mewartakan kebaikan bagi dunia. Sebagaimana Yesus hadir, kebangkitannya adalah untuk seluruh umat manusia agar terbebas dari dosa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Kristus, agar kita pun bangkit bersama Dia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.